Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akhlak. Dan materi pada kali ini saya ambil dari kitab Akhlaqul Banin juz 4 karangan Umar bin Ahmad Baroja, halaman 76 tentang tawadu dan sombong. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawadu'u wal kibru. Tawadu dan sombong. Innat tawadu'a khuluqun minal akhlaqi asyarifati. Tawadu merupakan salah satu dari akhlak-akhlak yang mulia. Sebelum saya jelaskan panjang lebar, pengertian akhlak itu sendiri saya ambil dari pendapat Imam Al-Ghazali, yakni sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah atau secara spontan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Dan akhlak ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada akhlak mahmudah dan ada akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mahmudah? Yaitu akhlak yang baik. Contohnya misalkan tawadu yang akan nanti saya jelaskan. Ada juga qanaah, sabar, dan masih banyak lagi. Terus apa itu akhlak mazmumah? Yaitu akhlak yang tercela. Contohnya juga ada banyak, misal sombong, terus pelit, pemarah, dan lain sebagainya. Nah, untuk tawadu itu sendiri, waqad amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah juga telah memerintahkan kepada Nabi untuk bersikap tawadu. Ada banyak sekali ayat Quran yang menerangkan kepada kita untuk dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus menanamkan sikap tawadu. Kemudian, kenapa sih kita itu diperintahkan untuk selalu bersikap tawadu? Dalam kitab dijelaskan, wabit tawadu'i yartafi'u qadrul insani fid dunya wal akhirati. Dengan sikap tawadu, derajat manusia itu akan tinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Fa'alaika bimulazamati hadzal khuluqi al-'azimi. Maka kita wajib untuk bersikap tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih hikmahnya ketika kita bersikap tawadu? Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza tawadu'a al-'abdu rafa'allahu ila sama'i as-sabi'ati." Ketika seorang hamba itu bersikap tawadu, maka Allah akan mengangkat derajatnya sampai ke langit ketujuh. Wa qala at-tawadu'u la yazidu al-'abda illa rif'atan fatawadu'u yarhamukumullahu. Nabi juga bersabda bahwasannya tawadu tidak akan menambah pada seorang hamba kecuali kemuliaan. Maka bersikaplah tawadulah kalian semua, maka Allah akan mengasihi kalian semua. Kemudian wa idza arafa al-insanu nafsahu haqqal ma'rifati arafa annahu dzalilun wa hakirun la yaliqu bihi illa at-tawadu'u wa arafa rabbahu al-aliyya al-kabira annahu ta'ala wahdahu alladzi taliqu bihi al-'azamatu wal kibriya'u. Ketika seseorang mengetahui dengan sebenar-benarnya terhadap dirinya, maka ada dua poin penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, yaitu kita mengetahui bahwasannya diri kita itu hanyalah dzalilun wa hakirun, orang yang rendah dan juga orang yang hina.
Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena kita manusia ini hanya diciptakan dari tanah, yang mana tanah itu sendiri tempatnya ada di bawah. Dan pada akhirnya juga di akhir hidup kita, yaitu ketika ajal telah menjemput, kita juga akan dikembalikan ke tanah kembali. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan atau disombongkan dalam diri kita. Kemudian poin yang kedua yang bisa kita ambil yaitu kita mengetahui bahwasannya Allah itu maha tinggi, maha agung, sehingga yang patut memiliki sikap sombong dan agung itu hanyalah Allah. Dan sikap yang patut kita lakukan adalah bersikap tawadu, seperti itu. Jadi pada dasarnya manusia itu tidak ada apa-apanya. Semua itu pemberian dari Allah dan karunia dari Allah yang wajib kita syukuri. Sedangkan Allah lah zat yang segala-galanya. Wa fil haditsil qudsi, disebutkan dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani fihima aw wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama wala ubali. Sombong adalah selendangku, sedangkan keagungan adalah sarungku. Maka barang siapa yang menentang keduanya atau salah satu dari keduanya, maka aku akan melemparkannya ke neraka jahanam dan aku tidak akan peduli terhadap orang tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya annal adzamata wal kibriya'a sifatani mukhtassatani billahi ta'ala. Maksudnya sombong dan keagungan itu dua sifat yang dikhususkan untuk Allah. Jadi manusia itu tidak berhak untuk bersikap sombong. Berhaknya apa? Berhaknya yaitu bersikap tawadu, seperti itu. Maka mari belajar sedikit demi sedikit untuk dalam kehidupan sehari-hari untuk bersikap tawadu, seperti itu. Salah satunya tadi keunggulan dari sikap tawadu yaitu kita diangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian fahdhar kullal hadari minal kibri wal a'jabi bin nafsi. Kemudian berhati-hatilah dengan sikap sombong atau membanggakan diri. Kenapa? Karena Allah mencela orang yang bersikap sombong atau membanggakan diri. Dalam Al-Quran juga banyak sekali ayat yang menerangkan bahwa sombong itu akhlak tercela. Salah satunya yaitu innahu la yuhibbul mutakabbirina. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, kayak gitu. Karena pada hakikatnya Allah lah yang maha segala-galanya. Kemudian ada sabda Nabi yang bunyinya, inna ahabbakum ilaina wa aqrabakum minna fil akhirati ahasinukum akhlaqon. Paling dicintainya kalian semua dan paling dekatnya kalian semua di akhirat kepada kami yaitu adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Wa inna abghadakum ilaina wa ab'adakum minna atsarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafaihikuna. Dan sebaliknya, orang yang paling kami benci di antara kalian semua dan orang yang paling jauh terhadap kami di antara kalian semua yaitu yang pertama, atsarsaruna, yaitu orang yang banyak bicara tanpa adanya faidah atau manfaat. Kemudian yang kedua yaitu golongan wal mutasyaddiquna, orang-orang yang memfasih-fasihkan pembicaraannya atau mengada-ngada. Dan yang terakhir adalah al-mutafaihikuna. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Nabi, kami sudah mengetahui apa itu makna dari atsarsaruna wal mutasyaddiquna, sedangkan kami belum mengetahui apa itu makna dari al-mutafaihikuna. Kemudian Nabi menjawab, qala al-mutakabbiruna, yakni adalah orang-orang yang sombong. Jadi ketika kita bersikap sombong, maka kita jauh dari Allah dan paling jauh dari Allah dan paling dibenci oleh Allah. Seperti itu. Kemudian
Yusyaru al-mutakabbiruna yaumal qiyamati fi mithli suwaridz dzarri tata'uhum an-nasu. Dan besok di hari kiamat, orang-orang yang sombong ini akan dibangkitkan seperti halnya semut kecil yang diinjak-injak oleh manusia. Tsumma yusakuna ila sijnin fi jahannama. Kemudian orang-orang sombong ini akan digiring ke penjara yang ada di neraka jahanam. Yuqalu lahu, dan penjara ini dalam suatu riwayat disebut namanya bulasu, yaitu penjara bulas. Ya'luhum narul anyari, yang mana penjara tersebut dipenuhi dengan api. Yusqauna minti natil khobbali, dan orang-orang yang sombong besok di hari kiamat akan diberi minum dari tinatil khobbal. Apa itu tinatil khobbal? Ausarati ahlin nari, yaitu keringatnya ahli atau penduduk neraka. Nah, kemudian tadi saya sudah menjelaskan tentang tawadu, tentang sombong. Kemudian apa sih faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang itu bisa bersikap sombong? Dalam kitab disebutkan wa asbabul kibri katsiratun. Sebab-sebab dari sombong itu ada banyak sekali. Faminha al-kibru bil ilmi. Salah satunya yaitu yang membuat seseorang itu bersikap sombong, yaitu ilmu. Dia sudah menganggap bahwa dirinya bisa ini, bisa hebat dalam hal ini dan lain sebagainya. Itu membuatnya bersikap sombong. Padahal Kanjeng Nabi bersabda, afatul ilmi al-khuyala'u. Bahayanya ilmu adalah kesombongan. Wa qabihun jiddan bil alimi ayatakabbaro, dan sangat-sangat buruk terhadap orang yang alim yaitu ketika ia bersikap sombong. Wa kana al ajdaru bihi ayatawadu'a. Padahal hendaknya sikap yang harus ia ambil yaitu bersikap tawadu. Seperti itu. Karena lagi-lagi ilmu itu hanya pemberian dari Allah. Ada syair yang mengatakan bahwasannya idza zada ilmul mar'i zada tawadu'an. Seharusnya ketika seseorang itu bertambah ilmunya, maka bertambah pula sikap tawaduknya. Wa in zada jahlul mar'i zada tarafu'an. Dan ketika seseorang itu tambah bodohnya, maka tambah pula tinggi hatinya. Seharusnya sikap yang kita ambil itu ibarat seperti pohon. Pohon itu suatu ketika akan berbuah. Nah, semakin banyak buahnya, maka pohon itu rantingnya akan semakin menunduk. Kayak gitu. Jadi, ketika kita semakin pintar, itu jadi maka kita harus bersikap tawadu. Kayak gitu, bukan malah bersikap sombong. Wa dzalika li annal alima yastash'iru idhama mas'uliyatil ilmi. Kenapa kita diperintahkan untuk bersikap tawadu? Karena orang yang berilmu itu merasakan begitu besar tanggung jawabnya terhadap ilmu. Tanggung jawabnya apa? Harusnya ketika kita mengetahui ilmu itu kita sebarluaskan kepada yang belum bisa. Kita mau mengajari yang lainnya. Jadi ilmunya tidak dipakai untuk diri sendiri. Kayak gitu. Wa innahu la yastati'u ayyudiya syukrallahi ala ni'matil ilmi. Dan seseorang itu tidak akan mampu menunaikan rasa syukur atas nikmat ilmu tersebut kepada Allah. Caranya apa? Ya tadi, belajar dengan tekun, menyebarkan kepada yang lain, mengajari yang lain, seperti itu. Kemudian wa annahu yakhafu min khataril khatimati. Orang yang berilmu itu juga akan selalu khawatir terhadap akhir dari hidupnya. Fala yazalu khasyi'an li rabbih. Maka seharusnya tidak henti-hentinya ia selalu tunduk terhadap Tuhannya. Kemudian khaifan ala nafsihi, khawatir terhadap dirinya, wa mutawadi'an li ghairihi, dan bersikap tawaduk terhadap orang lain. Seperti itu. Itu salah satu sebab seseorang itu bersikap sombong, yaitu tadi terhadap ilmu. Yang kedua, wa minha al-kibru bil ibadati wassalahi.
seseorang itu bisa sombong terhadap ibadah yang dia lakukan. Misalkan selalu puasa Senin Kemis, dia umbar-umbarkan kepada teman-temannya, aku selalu puasa Senin Kemis misalkan. Terus waswalahi, yaitu kesolehan. Wal kibru bil mali wal jamali, sombong terhadap harta, terhadap kecantikan atau ketampanan. Nah ini. Wan nasabi, sombong terhadap nasab, misalkan keturunan kiai dan lain sebagainya. Wal kuwati, dan kekuatan. Wa ghairi dzalika minal asbabi, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, segala sesuatu yang kita miliki itu hakikatnya hanya pemberian dari Allah yang wajib kita syukuri, bukan kita sombongkan. Karena pada dasarnya ketika Allah tidak memberikan kita, misalkan tidak memberikan ilmu, tidak memberikan harta, itu ya kita tidak punya apa-apa, kayak gitu. Jadi mari nikmat yang kita miliki itu kita syukuri dengan cara melakukan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik. Mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu mari kita bersikap tawadu dan jauhi sikap sombong, karena Allah tidak menyukai itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.